Gunung Kelir, perbukitan yang indah namun tampak menyeramkan dan penuh misteri. Peristiwa tragis tentang pembunuhan serombongan penabuh gamelan dan dalang Ki Soponyono atau Ki Panjang Mas yang diracun oleh Amangkurat I gara-gara jatuh cinta kepada sinden cantik Retno Gumilang yang menjadi istri Ki Dalang. Rusuhan jagat leluhur mengupas tuntas bersama juru kunci Raden Bey Surakso Sucito. Rahayu sedulur semua. Ini ketemu Den Jito. Den Jito itu kebetulan yang juru kuncinya di makam apa ini Mas jenenge makam Antokopuro. Antokopuro yang artinya Istana Kematian. Istana Kematian. Kayaknya serem toh, Istana Kematian. Tapi yang ada di sini adalah terkandung suasananya adem kalau ya, Bunda ya. Kesejarahan yang sangat luar biasa ya. Adalah tempat ini dibangun oleh Amangkurat Agung Sinuwun Amangkurat Agung zaman Mataram terakhir Pleret Islam pertama ya. Tolong diceritake tentang Antokopuro dan Eyang Soponyono ya. Juga yang Ratu Malang. Putri Ibu Ratu Malang. Ya. Biar beliau cerita dulu di sana. Untuk makam niki, makamnya Ki Dalang Panjang Mas yang Dalang Soponyono, dalang pertama Mataram, murid Sunan Kalijogo. Dia seorang dalang yang terkenal, syiar agama melalui wayang. Dia dalang keraton Mataram Pleret. Dulunya diundang sama Amangkurat Agung untuk bermain wayang yang pertama kali. Terus tahu sindernya cantik, mau diminta diperistri, tapi dia Mbah Dalang Soponyono tidak memperbolehkan. Lalu diundang lagi ke keraton, tapi enggak disuruh bermain wayang. Tapi sebelum bermain wayang dia dikumpulkan jadi satu, dijamu makan minum, minumannya kasih racun sehingga semuanya meninggal. Tapi Mbah Panjang Mas tidak meninggal, dibunuh pakai tombak hingga mati. Keraton Mataram Pleret dengan Keraton Mataram yang di lor akan ada yang di pusat. Keraton Mataram pertama kan di Kota Gede. Kota Gede ya. Panembahan Senopati. Yeah. Lalu yang kedua Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang ketiga Amangkurat Agung. Amangkurat Agung itu yang putra Sultan Agung. Oh, Keraton Mataram itu berarti tiga ya? Tiga. Satu di Kota Gede, dua di Kerto. Kerto mana? Sebelah barat Pleret. Oh, sebelah barat Pleret. Jadi sebelah barat tempat ini, terus di sini di Pleret. Kan Keratonnya tuh dia di sini. Di sana, dulu di sana, di bekas sekarang buat SMP dan SMA. Oh, dulu kan di Kerto. Terus Amangkurat Agung kan ingin punya keraton sendiri dengan tidak sama dengan ayahnya, meleret ke timur, jadi nama Keraton Pleret. Oh, Keraton Pleret itu meleret itu turun gitu ya, turun gitu ya. Turun. Itu tadi Eyang Ratu ceritain piye?
Yang ratu itu siapa sebenarnya? Itu sindennya Ki Panjang Mas. Oh, sinden. Sinden Tak- tapi juga penari katanya. Iya penari dan istrinya Ki beliau. Oh, istrinya Eyang Panjang Mas. atau Eyang Dalang Ganang. Soponyono. Soponyono. Panjang Mas itu gelar dari Keraton Kidul. Dia lengganane Keraton Ibu Ratu Kidul. Itu Ratu gitu. Setiap dia bermain wayang, dia upahnya tidak uang, Apa? tapi upahnya tidak uang, tapi sesajinya terbuat dari emas, nampannya juga emasnya dinamakan Panjang Mas. Oh, Ya. Kalau Ratu Malang itu sebenarnya istrinya Ki Panjang Mas, dan beliau kan nggak mau diberi sama Mangkurat, lalu dia bunuh diri karena nggak mau diberi istri. Tetap cintanya ke Panjang Mas. mencintai. Kenapa diberi nama Ratu Malang? Karena Malang-Malang itu malah ke kabeh. Itu Mas. Terus beliau itu dikasih tempat di Keraton Wetan ceritane. Itu diangkat sebagai Ratu Wetan. Paling tidak ketika beliau bercerita itu kan lewat mata batin. Ceritanya gimana itu? Karena kan dia mau diangkat sebagai pelayan, nggak mau. Terus dia bunuh diri. Dan dulu mau makamnya kan di sana, di Sedang sana. Karena cintanya dengan Ki Panjang Mas, dia bunuh diri. Jadi apa ya? Tetap nggak mau, cintanya tetap sama Ki Panjang Mas. Walaupun tetap udah meninggal, dia disekat di sini, di dekat makam dulu mau di sana. Terus minta dekatkan dengan suaminya. Oke. Makam di sini tapi disekat karena sudah diangkat sebagai permaisuri raja. Oh, jadi bedakan. Mengenai Ratu Malang itu kan ceritanya, Ratu Malang itu nama harus aslinya kan Retno Gumilang. Ya toh, karena dia menghalangi di antara 40 selir paling cantik. Nah, itu namanya Ratu Malang. Yang diangkat sebagai permaisuri Ratu Malang. satu ini ya. Iya. Kan menghalangi di antara 40 selir. Dan di antara 40 selir itu dipenjarakan ke bawah tanah di keraton karena tidak bisa menjaga Ratu Malang. Di penjara 40 hari, nggak dikasih makan minum, masih sehingga meninggal semua. Masih ada satu dibunuh sekalian, namanya Nyai Melati. Tadi sebelum Pak Jito datang itu ada rasa yang tidak nyaman gitu. Kemudian anginnya besar sekali, kemudian ya sepertinya ya nggak nyaman, pokoknya rasa nggak nyaman gitu. Kemudian Romo yang kemudian kita tidak diperbolehkan kalau dengan cara seperti ini gitu, selfie dan sebagainya gitu. Akhirnya terus Romo berganti pakaian, terus kita kulon nuwun lagi, yang awalnya tadi sudah kulon nuwun, tapi terus kita kulon nuwun lagi minta izin gitu, terus ya rasanya jadi beda, jadi lebih tenang gitu. Nah itu ada apa gitu Mas? Banyak yang kesini nggak kulon nuwun, kesurupan itu banyak sekali. Jadi sebenarnya gini Pak Jito, saya mungkin nanti ada anak-anak yang kesini atau teman-teman yang mau kesini gitu ya. Ada larangan nggak kalau kesini itu apa pantangannya atau larangannya apa? Bicara yang sopan, nggak nggak jak-jakan. Kalau orang putri, kalau pas dan pelasi nggak boleh masuk. Jadi intinya buat semuanya ya, walaupun kita di ranah leluhur, di pesarean, di tempat peristirahatan terakhir para leluhur yang sudah lama mendahului kita, anggap kita hadir seperti hanya kita menghadap, kita bertamu, sehingga berpakaianlah yang sopan. Namun ada yang mengatakan bahwa di sini ini menakutkan. Kalau menakutkan tergantung niat kita ke sini. Kalau niat kita ziarah dengan baik ya tidak apa-apa. Kalau niatnya di sini cari pusaka, cari apa, nyoba-nyoba di mana ada energi yang baik itu mungkin ditakut-takutin. Loh, memang ada yang datang ke sini nyari pusaka, Mas? Banyak. Nah, terus akhirnya gimana? Ya tidak boleh sama sini. Siapa yang lenggah di sini?
Nah, apa ya? Kalau menurut beliau ya, cikal bakal sini namanya Mbah Kiai Kelirjo. Maka desa ini dinamakan Gunung Kelir. Mbah Kelir. Kelirjo. Eh, Dia sudah di sini 1000 tahun. beliau adalah Bau Rekso atau Ya, adanya? Bau Rekso sini. Ini itu. Ada yang ditakutin pocongan. Ada kuntilanak. Terus ada apa harimau, ada ular, itu banyak. Itu cerita mereka. Iya. Anek panjenengan sendiri gimana? Kalau saya nggak ada yang nakut dong. Ini ibarat saya sudah di Rumahnya ya. amanah Simbah. Enggak, yang disebut tadi harimau, pocong. Nek buat panjenengan kan nggak ada kan? Nggak ada. Adanya adalah para leluhur yang lengkap. Kemudian kita, nah, tergantung niat kita sendiri. Itu tambah jelas. Nah, yang menarik lagi di sini nih banyak pohon tua ya. Iya, iya. Nah, pohon tua indah. Menurut saya indah. Saya membayangkan itu yang ditanam sekian ratus tahun dan sebagai saksi bisu daerah sini. Simbah Dalang ini kan persis di bawah pohon ya. Makamnya persis. Ini kan makam, ada tanaman kamboja sebelah selatan, sebelah utara juga kamboja, tapi ini tumbuh sendirinya. Ini pohon apa ini? Bulu. Bulu. Ya. Umurnya berapa nih? Kurang lebih 355 tahun. Kalau itu Kamboja ini Sama. luar biasa. Di sini masih ada pohon yang kurang lebih 350. Walaupun di tempat peristirahatan terakhir para leluhur, di mana leluhur tentunya berada di alam keindahan, di surga kelanggengan, di kehidupan kelanggengan, ternyata di alam ini pun, di lingkungan para leluhur pun juga memberikan keindahan. Dan piwelingnya adalah siapapun yang mau mendekat, mengerti tentang leluhur, janganlah berpikir yang aneh-aneh, punya maksud aneh-aneh. Berziarahlah dengan ikhlas, dengan kebersihan hati, kebersihan pikiran, niscaya semuanya akan menemukan kebaikan, keindahan. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.